Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh dan soleh hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan lupa Ustazah ingatkan untuk safe healthy di rumah ya. Tetap menjalankan ibadah puasa di rumah, tetap jaga jarak. Kalau keluar rumah tetap pakai masker. Oke, Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama marilah kita limpahkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dapat menjalankan ibadah puasa kita hari ini yang ke-10 ya, hari ke-10. Masih semangat? Masih insyaallah. Oke, salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan, zaman kebodohan menuju zaman yang insya Allah terang benderang seperti saat ini. Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu biar dengerinnya tambah semangat. Oke, wahid itin talata, tepuk semangat. Semangat. Oke, walaupun dalam keadaan puasa tapi tetap semangat untuk menjadi puasanya hari ini sampai full ya, sampai sore hari nanti baru berbuka. Oke, Ustazah ingatkan kembali untuk aktivitas di selama bulan Ramadan gitu ya, perbanyak zikir, perbanyak doa. Sudah itu jangan lupa sholat 5 waktu. Sudah itu sholat tarawihnya jangan tinggal. Kalau misalnya kalian puasa 1 hari full tapi nggak sholat tarawih, jadi rugi ya, jadi rugi. Oke, untuk hari ini jadwal pesantren Ramadannya bersama Ustazah Ofi. Oke, Ustazah hari ini bakalan menjelaskan tentang kemuhammadiyaan dan keaisyaan. Oke, kemuhammadiyaan apa sih Ustazah? Kemuhammadiyaan apa sih Muhammadiyah gitu ya? Insya Allah Ananda soleh dan soleha semuanya sudah tahu nih arti dari Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah itu adalah organisasi besar yang terkenal gitu ya. Oke, Ustazah tunjukin nih nanti gambarnya. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Baik. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 Oktober 1912 di Kauman, Yogyakarta. Jadi pertama kali didirikan Muhammadiyah itu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di tanggal 18 Oktober 1912 di Kauman, Yogyakarta. Oke, kalau ini Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan kita kenal juga nih. Ini adalah sosok istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya Siti Walidah. Oke. Istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Siti Walidah. Kalau di kelas kita nih, terutama kita sekolah di SD Aisyah, itu pasti di atasnya itu sudah gambar Garuda Pancasila, gambar presiden dan wakil presiden, dan di bawahnya itu nanti ada gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan dan gambar Siti Walidah. Itu simbol bahwa kita belajar dan sekolah di sekolah Aisyah atau sekolah Muhammadiyah itu. Oke, sekarang nih Ustazah tunjukin, Ustazah lambang Muhammadiyah itu seperti apa Ustazah? Nih Ustazah tunjukkan gambar Muhammadiyah, lambang Muhammadiyah. Nih, Muhammadiyah itu identik dengan matahari. Ini lambang Muhammadiyah. Nih, dianya ada sinar matahari di sini. Sudah itu di tengah-tengahnya itu ada nama Muhammadiyah. Di atasnya ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, dan di bawahnya itu ada lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau nanti dilihat, kalau melihat seperti ini, lambang seperti ini ada tulisan Muhammadiyahnya, ini berarti lambang Muhammadiyah. Oke, Masya Allah. Setelah itu nih Ustazah hari ini bakalan menjelaskan ortom Muhammadiyah. Apa itu ortom? Organisasi Otonom Muhammadiyah. Itu ada 7 organisasinya. Ortom Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah Aisyah.
Aisyah. Yang kedua itu ada Pemuda Muhammadiyah. Yang ketiga Naisyatul Aisyah. Yang keempat Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau disingkat dengan IPM. Dan yang kelima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang disebut IMM singkatannya. Sudah itu ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan yang ketujuh itu ada namanya Hizbul Wathon. Masya Allah. Ini Ustazah bakalan jelasin satu persatu apa saja sih ortom dari Muhammadiyah itu sendiri. Oke, yang pertama adalah Aisyah. Lambang Aisyah dan Muhammadiyah hampir mirip, bedanya cuma di lambang tengah ini. Kalau di Muhammadiyah dianya tulisannya Muhammadiyah di sini, tapi kalau Aisyah lambangnya di tengah sini. Lafaznya juga sama, yang di tengah di atas ini lafaz kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumlah sinarnya juga sama. Jumlah sinarnya itu juga sama, ada 12. Maksudnya apa Ustazah? Biar menyinari semua penjuru pelosok negeri gitu ya. Ini Aisyah. Aisyah ini punya kekhususan tersendiri karena dari 7 ortom Muhammadiyah, Aisyah yang hanya boleh mendirikan amal usaha. Amal usaha itu seperti pendidikan, di bidang pendidikan ada sekolah, ada dari PAUD, TK, sudah itu ada SD, sudah itu kalau dari perguruan tingginya banyak juga, ada yang namanya perguruan tinggi Aisyah, Stikes Aisyah di bidang kesehatan, di bidang kesehatan yang pastinya ya banyak sekali gitu ya. Kalau tertulis itu sudah hampir 500-an itu amal usaha Aisyah. Dianya seperti Muhammadiyah, dia bisa mendirikan amal usaha. Makanya di Lubuk Linggau pastinya gitu ya, ada yang namanya SD Muhammadiyah, ada yang namanya SD Aisyah. Karena Aisyah boleh mendirikan amal usaha sendiri, mengatur rumah tangganya sendiri. Tapi kalau yang lainnya nggak boleh. Nggak ada misalnya Naisyatul Aisyah atau Pemuda Muhammadiyah. Di ortom Muhammadiyah yang lainnya itu selain Aisyah yang boleh mendirikan amal usaha Aisyah gitu ya. Masya Allah. Ini untuk Aisyah. Dan selanjutnya itu ada Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah lambangnya seperti ini. Nih lambangnya Pemuda Muhammadiyah. Dianya ada gambar bunga di sini. Sudah itu ada tulisan di sini fastabiqul khairat. Ini salah satu. Nih yang kedua, yang pertama tadi ortom Muhammadiyah ada Aisyah yang bisa mendirikan amal usaha. Yang kedua ada Pemuda Muhammadiyah. Kalau Aisyah khusus untuk para wanita, ibu-ibu, remaja gitu ya, bisa kecimpung masuk ke dalam Aisyah. Kalau yang ini khusus untuk Pemuda Muhammadiyah. Jadi laki-laki nih yang masuk ke dalam organisasi ini, dalam kelompok Pemuda Muhammadiyah. Ini lambangnya. Oke, Masya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita kenal dengan Naisyatul Aisyah atau terkenal dengan Putri Muhammadiyah. Oke, di sini ada lambang Naisyatul Aisyah, di bawahnya Putri Muhammadiyah. Ini untuk tingkatan perempuan yang kalau misalnya mau ikut organisasi Naisyatul Aisyah Putri Muhammadiyah, boleh seperti Ustazah kemarin sudah pernah ikut sekarang pun masih ikut dalam organisasi Naisyatul Aisyah gitu. Waktu Ustazah kuliah dulu juga termasuk dalam ikut organisasi Naisyatul Aisyah, dan sekarang pun masih juga termasuk anggota dari Putri Muhammadiyah, yaitu NA atau terkenal dengan Naisyatul Aisyah atau NA. Nih lambangnya. Setelah itu selanjutnya yang keempat ada yang namanya IPM.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Masya Allah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini kalau misalnya di SD apa di SMP Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah sudah terkenal ini yang namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau kemarin ada nih yang sudah belajar, kalau kita di SD kita sekarang, kita belajar tentang ortom-ortom Muhammadiyah itu, khususnya IPM itu ada di kelas 3. Kemarin sudah belajar tentang IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lambangnya seperti ini. Ada warna hijau, identik hijau, kuning, hijau, listnya hitam, warnanya list yang ini warna merah. Itu. Nih, ini IPM. Ini Ortom Muhammadiyah yang keempat. Oke. Selanjutnya ada namanya IMM. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ustazah kemarin kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Palembang. Ustazah juga ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau ikut jadi anggota IMM. Karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat kalau kita ikut organisasi. Salah satunya tadi ini kalau misalnya di tingkat mahasiswa atau universitas ada yang namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke. Selanjutnya nih, Ustazah jelaskan lagi. Yang ke-6 ada yang namanya Tapak Suci. Nih, kalau di Muhammadiyah itu terkenal dengan TS, Tapak Suci. Dianya bergerak di bidang persilatan. Di bidang persilatan misalnya bela diri. Kalau misalnya di luar ada taekwondo, ada karate, tapi kita di Muhammadiyah itu terkenal dengan Tapak Suci. Oke, persilatan di bidang persilatannya, seni bela dirinya terkenal dengan nama Tapak Suci. Kalau yang ikut Tapak Suci, ada yang sudah ikut kan Ananda Soleh dan Soleha, itu bajunya warna merah. Merah itu semangat. Itu, ini Tapak Suci. Sudah itu yang terakhir, yang ke-7. Apa saja sih ortomnya Muhammadiyah? Yang ke-7 adalah Gerakan Kepanduan atau Hizbul Waton. Kalau di luar kita terkenal dengan nama Pramuka, tapi kalau di ruang lingkup kemuhammadiyaan atau Muhammadiyah atau Aisyah, kita kenal dengan pramukanya itu adalah Hizbul Waton. Itu, ini Hizbul Waton. Sama bajunya kita juga sama seperti kayak baju pramuka ya, tapi kita bajunya coklat. Sudah itu celananya kalau misalnya yang bawahannya itu ada warna biru, kita pakai warna biru. Ini Hizbul Waton. Di setiap SD, SMP, baik itu Aisyah atau Muhammadiyah, ada yang namanya Hizbul Waton. Ini pramukanya Muhammadiyah adalah gerakan kepanduannya adalah Hizbul Waton. Masya Allah. Itu tadi ada 7 ortom Muhammadiyah. 7 ortom Muhammadiyah. Yang pertama ada Aisyah, ada yang kedua ada Pemuda Muhammadiyah, yang ketiga ada Naisyatul Aisyah, yang keempat ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan yang kelima adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang keenam Tapak Suci Muhammadiyah, dan yang ketujuh ada Hizbul Waton. Itu singkat Ustazah jelaskan untuk apa saja sih ortom-ortom yang ada di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Masya Allah. Mungkin hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf kepada Allah. Ustazah mohon ampun. Dan Ustazah akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diringkas, ditulis di jurnal Ramadannya di hari ke-10. Assalamualaikum.